Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua ada dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dan senantiasa ada di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Nah, marilah sebelum kita mengawali ibadah kita hari ini, kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan di dalam Matius 18 ayat 20 demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Marilah kita jadikan ini sebagai dasar ibadah kita pada hari ini, dengan keyakinan bahwa di rumah kita masing-masing pun atau dimanapun kita berada, Allah senantiasa menyertai kita. Marilah kita masuki ibadah pada hari ini dengan memuji Tuhan, mulia, mulia namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh keyakinan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian, bahwa pertolongan kita ialah datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Roh-Mu ya Tuhan, itulah sumber kehidupan kami. Roh-Mu ya Tuhan, adalah tuntunan langkah kami setiap hari. Roh-Mu ya Tuhan, yang mampu membebaskan kami dari belenggu dosa. Tetapi Tuhan, seringkali kami menghiraukannya dan justru mengikuti hawa nafsu kedagingan kami. Maka ampunilah kami ya Tuhan, bebaskanlah kami dari belenggu dosa. Amin. Roma 6 ayat 17-18 demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kepada kita sekalian, syukur kepada Allah. Ya Yesus, Tuhanku, aku milik-Mu. Aku rindu kepadamu dan mau mendekat kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau telah izinkan kami untuk saat ini beribadah. Engkau telah izinkan kami untuk saat ini memperoleh badan yang sehat, yang baik. Engkau izinkan kami saat ini untuk tetap tinggal di dalam kehangatan bersama dengan keluarga kami. Dan ya Tuhan, sebentar lagi Engkau izinkan kami juga untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti dan juga untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan kita akan diambil dari 2 Samuel 5:18 ayat 5-9, kemudian ayat 15, kemudian ayat 31-33. Demikianlah firman Tuhan. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai, dan Itai demikian. Perlakukanlah Absalom, orang muda itu, dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar. Ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel. Dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya terus berlari. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku Raja mendengar kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom, orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu,
Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian, yang berbahagialah mereka yang mendengar dan juga memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya, terpujilah Allah. Merdeka seringkali dimaknai sebagai bebas, tidak terkena tuntutan, leluasa bertindak, lepas dari segala sesuatu yang menindas, dan juga tidak bergantung pada orang lain atau sesuatu yang lain. Nah, maka dari itu kemerdekaan adalah sesuatu yang lumrah untuk didambakan setiap orang di dunia ini. Termasuk ketika kita coba ingat-ingat ketika kita kecil, biasanya kita ingin segera dewasa. Karena yang kita bayangkan adalah, kalau saya menjadi orang dewasa, saya akan bisa bebas ngapa-ngapain, bebas melakukan segala sesuatu. Karena kita merasa kecil kan dikekang oleh orang tua kita. Ya enggak, mengalami atau tidak ketika kecil ingin segera dewasa karena ingin bebas. Nah, tetapi ternyata ketika kita dewasa, kemerdekaan atau kebebasan itu tidak sesederhana itu. Di dalam kemerdekaan, ketika kita tidak bergantung pada orang tua kita lagi, ternyata ada tanggung jawab di situ. Nah, karena itu kemerdekaan juga menuntut adanya tanggung jawab yang dilakukan. Nah, di dalam kisah hidup Absalom yang secuplik kisahnya kita baca dalam 2 Samuel tadi, itu menceritakan bagaimana Absalom mensikapi kemerdekaannya. Jadi secara singkat, kisah hidup Absalom adalah dia anak dari Daud dan Betseba. Nah, dia pernah dihukum oleh ayahnya, oleh Daud. Dia dibuang karena dia membunuh salah satu kakak tirinya, yaitu Amnon. Namun setelah beberapa waktu, ayahnya memberikan kemerdekaan kembali kepada Absalom. Nah, tetapi saudara-saudara, di dalam kemerdekaan yang kemudian diberikan kembali kepada Absalom, dia tidak memperbaiki tingkah lakunya. Dia tidak memperlihatkan tanggung jawabnya. Justru ketika Absalom diberikan kemerdekaan, dia ingin membalas dendam kepada Daud. Dia kemudian menjadi pemberontak dan kemudian berusaha mengkudeta Daud, ayahnya sendiri. Nah, maka kemerdekaan ini kemudian dijalankan, dilakukan demi kepentingan diri sendiri. Yang justru kita bisa membayangkan ketika terjadi pemberontakan, bisa jadi Absalom menindas orang lain. Pemberontakan atau perang itu kan adalah suatu proses di mana kita ada bagian merenggut hak orang lain juga kan. Menindas orang lain. Nah, kemudian sebagai pemberontak negara, Absalom dikejar oleh salah satu panglima Daud bernama Yoab. Namun kepada Yoab dan beberapa tentara yang mengejar Absalom ini, Daud memang menitipkan pesan pribadi, yaitu untuk tidak menumpas Absalom. Namun pada akhirnya karena sebagai manusia, sebagai panglima, Yoab pun memiliki kemerdekaannya. Dia juga bisa memilih apapun. Nah, dan dengan kemerdekaannya itu, dengan otoritasnya, sekalipun dia dititipi pesan untuk jangan menumpas Absalom, Yoab menghiraukan pesan itu. Dan Yoab
memilih untuk menumpas Absalom. Dalam bacaan kita tadi kan ada sedikit dijelaskan bagaimana kemudian Absalom ditumpas. Memang ini adalah salah satu teks yang mungkin agak kejam, tetapi ya inilah Alkitab kita memperlihatkan sebuah kejujuran untuk kita belajar sesuatu darinya. Nah, kemudian kembali lagi ke Yoab. Apa yang dilakukan Yoab meskipun kemudian dia menghiraukan pesan pribadi dari rajanya, tetapi dengan kemerdekaannya untuk memilih dengan otoritasnya, dia menggunakan itu demi kepentingan kerajaan, demi kepentingan negara, demi kepentingan orang banyak. Jangan sampai pemberontakannya dilakukan Absalom menindas orang lain, maka ya sudah terpaksa Absalom yang ditumpas demi kepentingan orang banyak, bukan demi kepentingan diri sendiri. Yoab tidak ingin Absalom menindas orang lain. Ya, saudara-saudara, memang ini nampaknya tafsirannya sangat sederhana. Tetapi dari tafsir yang sederhana ini, marilah kemudian kita belajar tentang kemerdekaan. Sebagai orang Kristen, kita telah dimerdekakan oleh Allah dari belenggu dosa melalui karya Kristus. Itu yang kita imani toh. Dan juga sebagai rakyat Indonesia saat ini, warga negara Indonesia, negara kita juga telah merdeka dari penjajahan. Nah, kemudian mari kita mencoba mengingat Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tadi sudah saya sampaikan, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, dimerdekakan. Nah, kemudian mari kita kemudian mengingat nasihat dalam Galatia 5, kita dimerdekakan, tapi mari kita pakai kesempatan ini untuk berbuat yang baik, untuk melayani orang lain dengan kasih, bukan untuk berbuat dosa. Dan ketika kita melihat kisah Absalom dengan Yoab tadi, kita juga kemudian diberikan contoh bagaimana orang yang dengan kemerdekaannya dia bertanggung jawab, dan dengan kemerdekaannya dia malah bisa menindas orang lain. Kita punya kendali atas diri kita. Merdeka juga salah satunya artinya itu. Kita punya kedaulatan atas diri kita. Maka jangan sampai kemudian kita malah menyalahkan orang lain atas apa yang kita alami juga. Contohnya ketika kemudian saudara atau saya punya kolesterol dan darah tinggi. Nah, kemudian ada nih warung sate di depan rumah kita, warung sate kambing kebetulan. Nah, apakah kemudian dengan kemerdekaan kita, kemerdekaan untuk berpendapat, kemudian kita bisa menuntut warung sate itu untuk tutup? Alasannya karena saya kolesterol dan darah tinggi, saya tidak boleh makan sate, maka tutuplah warung sate itu supaya tidak menggoda saya. Apakah kemudian kemerdekaan itu seperti itu? Kita bebas saja mengumumkan pendapat, tetapi kemudian seenaknya saja. Kan tanpa kita sadari kita membatasi kemerdekaan sang pedagang sate toh. Alasannya karena ya buat saya sendiri, buat kepentingan saya. Nah itu, kita membatasi kemerdekaan orang lain, tapi demi apa? Demi kepentingan diri sendiri. Padahal kembali lagi yang namanya merdeka berarti kita punya kontrol atas diri kita sendiri toh. Kita bisa, kita berhak, dan kita sudah diberi anugerah untuk mengendalikan diri. Kalau kita tahu kita kolesterol, kita darah tinggi, di depan rumah ada warung sate, ya kita yang mengendalikan diri. Dengan kemerdekaan, dengan kedaulatan kita kendalikan diri supaya tidak mampir ke depan situ, mampir dan makan sate. Kita yang mengendalikan diri dengan kemerdekaan kita. Kita bertanggung jawab
Bukannya kok malah kita memaksa warung itu untuk tutup. Itu sama saja kita mengambil kemerdekaan dari sang penjual sate tadi. Maka saudara-saudara, dalam kemerdekaan ada tanggung jawab. Di dalam kemerdekaan ada tanggung jawab. Tanggung jawab mengendalikan diri juga. Juga tanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan orang lain pula. Jangan sampai dengan dalih kita merdeka, kita malah menindas orang lain. Nah, ketika kita sudah mulai dengan dalih kepentingan saya, kemerdekaan saya, kemudian kita menindas orang lain, contoh perilaku itu adalah contoh perilaku Absalom. Nah, sekarang pertanyaan buat kita sekalian, mana yang ingin kita contoh? Model orang merdeka mana yang ingin kita contoh? Merdeka seperti Absalom yang berpotensi menindas orang lain demi kepentingan diri sendiri, atau Yoab yang dia melihat secara utuh kepentingan orang banyak bukan kepentingan diri sendiri, yang bertanggung jawab. Mari kita memilih. Amin. Marilah kita nyatakan keyakinan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan tangan kanan di dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita diingatkan melalui Mazmur 44 ayat 6-8. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu karena Allah. Kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyadari bahwa segala perkara yang membelenggu kita dapat dilewati bukan karena kekuatan diri sendiri, melainkan karena Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Maka marilah kita bersyukur atas pertolongan dan kekuatan dari Tuhan melalui doa, pujian, dan perbuatan mulia kita. Baiklah, kini mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, hanya atas pertolongan-Mu kami luput dari penderitaan. Hanya atas kekuatan-Mu kami mampu bertahan. Hanya atas karunia-Mu kami dimampukan untuk hidup merdeka. Dan hanya atas cinta kasih-Mu, keluarga kami terasa hangat penuh sukacita. Maka perkenankanlah kami bersyukur padamu, ya Tuhan, melalui segala perbuatan baik dan mulia kami. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita naikkan syafaat-syafaat kita. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, atas pemeliharaan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Juga untuk beberapa saudara-saudara kami yang Engkau berkati, Engkau pelihara hingga mencapai usianya yang telah senja. Syukur kepadamu juga ya Tuhan atas kabar bahagia yang kami semua terima, atas kesembuhan saudara-saudara kami pulih dari sakitnya. Juga atas kabar bahagia atas kelahiran anak dari salah satu saudara kami. Ya Tuhan, segala berkat-Mu itu kami terima dengan penuh puji-pujian syukur. Dan saat ini ya Tuhan, perkenankanlah kami di dalam kerendahan hati kami memohon, kiranya ya Tuhan Kau senantiasa berikan jemaat-Mu anugerah kesehatan di tengah kondisi yang penuh dengan ancaman berbagai penyakit terkhusus COVID-19. Juga ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami, Ibu Pujastuti, Bapak Dwi Raharjo, Ibu Wasipan, Ibu Sukiyem, jamahlah mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu, serta Ibu Diah Happy Setiawati, Ibu Sri Nuryati Ananto, Bapak Sabarno Marto Atmojo, Ibu Agustina Andriani, juga Bapak Bambang Pujoryadi, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Urapilah mereka dengan Roh-Mu, sehingga pemulihan boleh terjadi dan sukacita memenuhi hati saudara-saudara kami. Juga ya Tuhan, kami mohon ulurkanlah kasih-Mu yang memampukan jemaat-Mu hidup di dalam kondisi yang penuh tantangan, di dalam pekerjaan mereka. Juga ya Tuhan, kasih-Mu itu kiranya senantiasa menguatkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam proses mencari pekerjaan. Dan jagalah mereka ya Tuhan, saudara kami yang saat ini bekerja sebagai tenaga kesehatan, juga aparat keamanan negara. Di dalam berbagai resiko yang mereka hadapi, jagailah mereka dengan sayap kekuatan dari Engkau. Dan ya Tuhan, kami mohon bagi anak-anak kami, teman-teman kami, berikanlah kecerdasan dan kemampuan untuk beradaptasi bagi mereka yang saat ini harus bersekolah maupun kuliah dengan cara yang baru, dengan online. Juga ya Tuhan, kami mohon hikmat bagi orang tuanya untuk senantiasa mampu mendampingi anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka dapat menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, dan membanggakan mereka semua. Ya Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau hidupkan kasih-Mu di dalam keluarga kami, sehingga kasih-Mu senantiasa menghangatkan masing-masing keluarga kami. Juga tuntunlah ya Tuhan anak-Mu yang saat ini masih di dalam pencarian pasangan hidupnya. Kiranya kami semua ya Tuhan dapat menerima anugerah kasih setia dari Engkau. Juga ya Tuhan, saat ini ada saudara kami yang sedang mengalami kedukaan. Baru saja berduka karena orang terkasihnya Kau panggil, yaitu Ibu Swanti Ningsih. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah keluarganya penghiburan dan kekuatan di dalam Roh-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di sini, terkhusus di GKJ Kertanegara. Ya Tuhan, kami mohon Kau berkati kami sehingga kami dapat saling mengerti dan bukan menghakimi, membangun kebebasan bukan penindasan, bersatu, membangun kesatuan bukan permusuhan. Kami saling mendukung bukan mencerca. Ya Tuhan, bagi bangsa kami juga berdoa.
Biarlah hikmat kebijaksanaan-Mu boleh tercurah atas pemimpin kami, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang benar dan bijaksana untuk mengatasi masalah negara kami, terkhusus masalah penanggulangan COVID-19 ini. Dan berkatilah kami ya Tuhan, agar kami selaku rakyat dapat mampu mendukung pemerintah kami sekalipun di dalam kekritisan. Inilah doa kami ya Tuhan, syafaat kami. Terselip banyak dosa di dalam kami beribadah maupun berdoa, kiranya Engkau ampuni. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan demi nama sahabat, penolong dan juru selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, di dalam kemerdekaan-Mu, peliharalah kehidupan bersama di dalam keluarga-Mu, di dalam gereja-Mu, juga di dalam dunia ini. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.